Halo, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Setelah sekian lama, eh, saya tidak membuat video tutorial karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Hampir 4 bulan saya tidak mengupload video tutorial, dan kali ini boleh diberi kesempatan lagi untuk membuat video tutorial. Pembahasan kali ini cukup menarik dan tidak berlebihan saya rasa untuk judulnya, yaitu membangun game di Android kurang dari 30 menit, karena kita bisa memanfaatkan salah satu tools fasilitas yang dimiliki oleh MIT App Inventor, yang juga dimiliki oleh HP kita, HP Android kita, yang kita bisa manfaatkan untuk membuat natif sebuah game yang kita bisa nikmati di Android, begitu ya. Meskipun pembuatan game ini kita mengambil dari open source dari HTML, game HTML yang ada di internet, begitu ya. Ini sebagai contoh saja. Intinya kita memanfaatkan kontrol yang namanya web viewer. Web viewer itu adalah pembaca halaman web. Kita membuat HTML, file HTML yang bisa dibaca langsung oleh HP Android kita tanpa menggunakan browser, alias berupa aplikasi nantinya ya. Kita langsung saja, ini langsung contohnya ya. Memang agak sedikit tricky, tetapi saya rasa cukup mudah untuk diikuti. Selamat mengikuti tutorialnya. Ya baik, kita buka, kita login dulu di App Inventornya. Kemudian kita siapkan dulu saja, kita belum membuka project baru. Kita download saja, kita cari game HTML yang bersifat open source yang bisa kita download dengan kata kunci download game HTML. Banyak sekali contoh-contohnya, dan ini contohnya ada 51 game. Kita buka saja ya. Nah, ini contoh-contohnya game HTML yang bisa kita, sebentar. Nah, ini banyak contohnya yang bisa kita gunakan. Kita bisa download karena dia bersifat open source. Macam-macam. Kita coba yang sederhana saja. Ada game yang namanya 2048. Kita coba dulu gamenya bagaimana. Nah, ini. Jadi ini gamenya pernah saya coba, cukup menarik. Dia cukup bisa memberikan hiburan untuk spend the time, artinya menghabiskan waktu kita. Kita bisa main game ini. Kita klik new game. Nah, seperti ini istilahnya game berbasis browser ya sebenarnya. Dan kita nanti coba ubah menjadi game berbasis Android ya. Nah, seperti ini kita kumpulkan terus sampai ada nilai yang sama, dia akan menambahkan. Kalau misalkan saya pencet ke bawah, saya pencet ke kanan. Nah, 2, kalau saya pencet ke kanan lagi 2 akan bergabung dengan 2, 4 dengan 4, jadi penjumlahannya begitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ke bawah akan jadi 8 dengan 8 turun 16 kalau saya pencet ke bawah jadi 32 dan sebagainya. Yang lainnya mengikuti ya. Ini gamenya cukup sederhana tapi seru.
kalau untuk hiburan membuang waktu, lumayan lah. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah ke game Android? Sebenarnya ada dua cara, baik secara online maupun secara offline ya. Kalau secara online akan cukup mudah, misalnya seperti ini. Kita copy saja ini ya, linknya, kita copy, kita buat project baru di Android. Tes 2048 online. Ini yang versi online ya. Oke. Oke, kita buat project baru. Ini yang online, nanti akan saya buatkan tutorialnya juga sekalian untuk yang offline ya. Kita ambil source code-nya dari gamenya semua, kita ubah menjadi native sebuah aplikasi Android begitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kita memanfaatkan yang namanya web viewer ya. Ini kita drag saja. Web viewer ini kita bisa membaca secara online begitu ya. Jadi alamat ini kita copy saja, kita taruh di home URL seperti ini. Oke. Ini kalau kita coba, kita pakai AI Companion misalkan. Kita tunggu. Nah, langsung masuk ya. Jadi gamenya ini langsung masuk di apa istilahnya, aplikasi Android. Jadi kita membutuhkan hanya seperti itu saja. Mudah bukan? Cuma ini harus online ya. Jadi harus, kalau memang kalian punya game sendiri ya, yang kalian bangun dari berbasis web, misalkan yang paling populer itu pakai Construct, pakai apa namanya, editor Construct itu. Kalau kalian mau belajar di situ bisa bikin game sendiri, itu berbasis HTML5. Nah, itu otomatis kalian harus punya web hosting yang nantinya kalian redirect menggunakan web viewer seperti ini. Nah, kelemahannya kalau memang seperti ini, berarti kita memanfaatkan game dari orang lain, ya kan, secara online dan harus menggunakan internet. Nah, hal yang tricky yang seperti saya sampaikan di awal tadi, yaitu memanfaatkan open source. Kita download dulu open source-nya ini. Ini ada, kita bisa download ya open source-nya ya, atau source code-nya gratis karena memang dari komunitas begitu ya. Download zip. Jadi cepet ya bikin game secara tricky seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ini bukanya bukan melalui browser. Kalau kita build, kita save APK, ya sudah, nanti kita install APK-nya jadi game deh di HP kita. Tetapi ini masih versi yang online ya. Kalau tidak ada jaringan internet ya nggak bisa digunakan. Nah, ini contoh penggunaan untuk atau pembuatan game secara natif untuk bisa offline gitu ya. Ini sudah selesai downloadnya. Nah, ini, oh ya, ini sudah saya pernah download ya. Ini kalau kita buka, isinya seperti ini ya. Kita ekstrak dulu. Nah, ini kita buka memakai web browser kita sendiri. Ya, baik. Ini yang versi online-nya. Kita langsung online di website yang membuat game ini. Kemudian ini yang versi offline-nya ya, tanpa jaringan internet. Game kita bisa coba sendiri dan gamenya berjalan ya, karena berbasis JavaScript dan HTML gitu ya. Cuma masalahnya kalau offline ini, kita kalau mau mengaplikasikannya secara tersimpan begitu ya, kita harus memanfaatkan TinyDB atau database kecil. Tapi belum lah, kita belum sampai ke situ, nanti ada pembahasan sendiri ya.
Baik, ini gamenya bisa berjalan. Kita manfaatkan ini. Kita close dulu karena mau kita oprek. Langkah pertama, ini kita beri nama assets. Nah, seperti ini ya. Saya hapus dulu biar nggak sama. Kita ubah nama foldernya dengan nama assets. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam aset ini, satu folder ini rencananya nanti kita akan importkan ke media ya. Kalau kita kembali ke app inventornya, kita akan masukkan ke media ini. Cuma permasalahannya upload media ini bisanya cuma satu persatu ya. Filenya choose file ini tidak bisa langsung banyak. Nah, ini ada trikinya. Ini yang akan kita masukkan. Nah, ini masalahnya cuma bisa satu-satu. Nah, caranya gimana? Kita nanti akan memanfaatkan file AIA yang sudah ada di MIT App Inventor. Ya, kita cancel dulu. Nah, hal berikutnya adalah yang kita lakukan, usahakan semua file itu ada di dalam satu direktori ya. Jangan masuk lagi seperti ini. Style meta JS ini kan masuk dalam direktori lagi. Jangan. Kita keluarkan saja. Tetapi itu akan berdampak pada file-file yang lain. Contoh misalkan kita buka indeksnya ya. Saya buka pakai notepad saja. Nah, contoh di dalam style ini ya. Kita cari style CSS-nya ya. Find style. Nah, ini ketemu. Oh, bukan. Yang style. Nah, ini style. Nah, ini kan masuk di dalam satu folder ya. Kalau kita lihat harusnya style main CSS. Otomatis maksud saya ini jangan sampai masuk ke dalam satu folder lagi. Karena kenapa? Karena waktu di media ini dia tidak bisa dibaca ya. Harus satu tingkat. Jangan masuk ke dalam media atau masuk ke folder lagi begitu ya. Kita keluarkan saja ya. Di dalam font ini di dalam style ada lagi font ya kan. Jadi kita harus cari satu-satu font, yang font ini, folder font. Kita buka pakai notepad. Fontnya ini masih bahasa CSS-nya ya. Kita cek saja di atas biasanya. Nah, ini fontnya ini kita hapus saja ya. Jadi tidak masuk ke dalam folder lagi ya. Kita hapus. Importnya, helpernya sudah jadi satu. Ini kita hapus. Oke, kita close, kita save. Main CSS-nya juga begitu. Kita open. Nah, ini kita hapus fontnya, direktorinya. Helpernya juga kita buka. Nah, ini biarkan importnya tidak ada ya. Nah, tidak masalah. Sehingga fontnya ini kita bisa keluarkan semuanya. Kita keluarkan di sini. Oke. Folder fontnya kita hapus saja. Kemudian yang berikutnya ini kita keluarkan ya. Kita masukkan ke dalam aset. Kita cut. Kita masukkan ke dalam aset. Kemudian stylenya otomatis sudah kita bisa hapus. Kita lihat metanya. Meta ini, oh ya, ini juga ada di
CSS-nya ya. Kita cut, kita masukkan sini juga. Kita cek lagi metanya. Oh, ada di index berarti ya. Nanti kita buka lagi. Metanya kita sudah masukkan. JavaScript-nya juga begitu. JavaScript-nya kita cut, kita keluarkan. Ini kita bisa hapus foldernya. Sehingga semuanya sudah ada di dalam. Permasalahannya adalah kita harus mencari satu-satu di indeksnya ya. Kita cari satu-satu. Ini tadi main CSS sudah kita keluarkan. Ini dihapus saja. Ini kan mewakili folder ya, folder style tadi kita hapus. Kemudian favicon. Nah, ini meta tadi sudah kita keluarkan. Kita hapus juga. Karena sudah folder metanya kita tadi hapus, isinya kita keluarkan semua ya. Nah, ini juga meta Apple Touch Startup ini juga kita hapus. Ini kita juga hapus metanya saja. Yang lainnya sudah, ini karena ada untuk iPhone sama iPhone Retina. Berikutnya JavaScript-nya itu kita lihat di bawah. Nah, ini JavaScript-nya tadi kan ada folder JS. Sedangkan isi folder JS sudah kita keluarkan semua dan folder JS itu sendiri kita hapus. Jadi kita bisa hapus direktori JS-nya ini ya. Karena sudah jadi satu tingkat ya. Harus seperti ini ya. Kalau tidak seperti ini, kita biarkan foldernya, maka CSS dan JavaScript, JS itu JavaScript tidak akan terload dan gamenya tidak akan running well, tidak akan berjalan. Karena memang game HTML, kalau HTML saja kurang powerful untuk menampilkan interaksi yang enak begitu ya. Kita save. Oke, ini semua beres. Sekali lagi ini di dalam folder assets. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam folder asset? Folder asset itu sendiri adalah gamenya gitu ya. Ini kita mulai lagi. Saya buat project baru saja. My project, start new project. Tes 2048 offline. Yang ini yang versi offline-nya ya. Tadi yang online-nya mudah, tinggal mengcopy alamat URL dari gamenya gitu ya. Kita masuk. Sama seperti tadi kita menggunakan web viewer. Screen-nya misalkan kita ganti deh. Tulisannya 2048. Viewernya biarkan kita seperti ini. Home URL-nya begini. Ini trikinya ya. Ini kemarin saya sudah mencari beberapa kali dan ketemu seperti ini. Ini adalah home URL dari web viewer, ada dua versi. Yang atas ini kita masukkan jika kita ingin mencoba menggunakan emulator atau menggunakan companion. Jadi emulator dan companion itu foldernya akan bersifat sementara, yaitu di storage emulated 0 app inventor. Jadi itu kita masukkan ini. Contoh, misalkan saya copy di sini, saya masukkan di sini ya. Nah, masalahnya asetnya kan belum tadi. Ini kita rencananya memakai apa istilahnya, companion dulu ya, companion dulu. Tetapi di media ini kita upload file. Nah, ini tidak bisa. Caranya begini. Project kita ekspor AIA. Seperti saya bilang tadi, ada ekspor AIA di ini untuk disimpan di komputer kita ya. Kita coba. Sudah terdownload. Kita buka saja. Nah, AIA nanti ini kebetulan di komputer saya sudah saya set bahwa kalau titik AIA belakangnya saya buka menggunakan WinRAR. Boleh pakai WinRAR, boleh pakai WinZip. Kalau kita buka, kita akan bisa melihat
komponen file yang ada di aplikasi Android yang kita buat ya. Nah ini ada src source, Young Android project dan sebagainya. Masih ada 2 ya. Kemudian aset yang sudah kita buat tadi, folder aset yang sudah kita buat itu tinggal kita drag saja. Kita drag ke dalam AIA-nya tadi ya. Oke. Nah, seperti ini sudah masuk game kita tadi yang sudah kita ganti nama aset, itu masuk di dalam AIA. Kita close. AIA ini yang kemudian kita akan import kembali ke MIT App Inventor. Tetapi kalau memang namanya sama, lebih baik dihapus dulu yang lama, ya kan? Ini yang offline ya, saya hapus dulu. Move to trash. Kemudian kita view trashnya. Kita sampai ini harus dihapus juga ya, harus dibersihkan. Karena kenapa? Kalau ada nama yang sama maka tidak bisa. Meskipun di tempat sampah atau di trash ya. Delete from trash. My project. Ini cara bikin projectnya bukan start new project lagi, tetapi import project AIA from my computer. Kita choose file. Tadi ada di download. Ini yang offline tadi yang sudah kita beri aset tadi ya. Kita open. Kita oke. Kita tinggal menunggu ada loading biasanya. Yang ini sudah mulai masuk. Kita tunggu. Nah, ini project yang sudah kita masuki aset. Bedanya apa? Bedanya, nah bisa dilihat ya. Di bawah sini medianya sudah masuk. Dari file-file yang ada di folder aset tadi sudah masuk di bagian media. Jadi kalau kita menambahkan folder assets di project AIA kita tadi, maka dia akan otomatis masuk di media ya. Caranya begitu, cara menambahkan media supaya nggak satu persatu. Kalau kita nambahkan satu persatu lama. Contoh ini pakai yang ini, upload file ini ya lama seperti saya demokan tadi ya. Baik, ini sudah bisa dipakai. Kita coba menggunakan Companion, AI Companion. Kita coba Companionnya. Ya, kita tunggu loading dulu. Ya, ini sudah berhasil ya. Jadi ini istilahnya bersifat offline sih sebenarnya, tapi karena menggunakan Companion ya kita harus online ya. Tapi pada dasarnya web viewer ini sekarang sudah membaca file lokal yang ada di media ya. Kalau yang tadi bedanya yang online itu tidak perlu menambahkan file di media, tinggal membaca home URL dari website dari game tersebut. Nah, seperti ini ya. Kita coba yang trik berikutnya adalah dengan mengganti URL ini supaya kita bisa download APK-nya. Jadi kita download save APK to my computer ini, kita jalankan di HP kita. Bedanya apa? Bedanya hanya di home URL-nya ini saja ya. Home URL-nya yang untuk kita download APK-nya itu pakai yang ini saja. Saya close dulu untuk connect-nya, reset connection. Kita pakai yang ini ya. Pakai file Android asset index. Nah, ini kita copy di home URL-nya seperti ini. Baik. Karena kalau tidak seperti ini, maka file index tidak akan ditemukan, akan ada pesan error di sini bahwa file index ini tidak akan ditemukan, gitu ya. Kita build save APK. Kita tunggu.
Nanti akan terdownload file APK-nya, kemudian APK kita pindahkan ke HP kita. HP kita install dan siap untuk dibuat mainan meskipun tanpa ada koneksi internet. Kita akan buktikan nanti ya. Oke, sudah mulai terdownload 3,6 mega ya, cukup kecil untuk ukuran game yang cukup menarik. Oke, sudah selesai downloadnya. Ini sudah jadi APK-nya, kita siap untuk install. Saya pasang kabel USB dulu. Oke, saya tancapkan HP saya copy saja, ini copy. Saya di HP saya sudah hampir penuh. Saya taruh di sini deh, di luar ya. Baik, kemudian kita install di HP kita. Saya cek dulu. Kita akan install, kita buka file explorer-nya. Tadi diletakkan di luar ya, di local file, di SD card. Kita cari ya, ini tes 2048 offline. Kita install saja. Install. Bagi HP kalian yang belum ada settingan untuk trust another source, itu harus di setting dulu ya, supaya bisa diinstal tanpa melalui Google Play ya, atau Play Store ya. Kita install saja. Installing. Oke, kita done dulu. Jadinya APK-nya seperti ini. Nah, ini yang di bawah ini ya. Bawah. Kemudian kita coba jalankan. Dan berhasil ya. Ini tanpa internet bisa kita mainkan. Jadi ini bisa bersifat offline. Nanti kalau kalian akan mengembangkan lebih lagi, misalkan kalian tambahkan splash screen, kalian ubah temanya dan sebagainya bisa. Tapi syaratnya ya harus bisa pemrograman HTML dan JavaScript dulu ya. Kita coba saja. Kita arahkan ke bawah. Nah, jadi kalau di HP tadi, kalau di PC atau laptop kita menggunakan arah panah atas bawah kiri kanan. Kalau kita di HP menggunakan telunjuk ya, atau menggunakan jari kita ya. Nah, seperti ini dan seterusnya. Baik, tutorialnya saya rasa cukup sekian. Semoga kalian lebih termotivasi lagi dan semoga tutorial ini bisa menginspirasi. Seperti biasa, kalau masih ada yang kurang jelas, kalau masih ada pertanyaan, silakan diskusi di kolom komentar ya. Dan minta tolong bantu like dan share ya, supaya kita bersama-sama bahasa Indonesia ini, khususnya generasi muda, bisa bersama-sama untuk belajar pemrograman, khususnya pemrograman Android lebih dalam lagi. Terima kasih. Bye bye.